Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rismawanti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum pidana pada pertemuan pertama tentang pengertian dan sifat percobaan. Pengertian tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hamel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur percobaan. Pertama, adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan yang terakhir pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau pelaku tindak pidana. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dapat dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, atau bisa disebut juga dengan dianggap perbuatan selesai. Sekian materi review perkuliahan hukum pidana dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.